Di satu sisi, ada jutaan orang yang lagi pusing cari kerja. Tapi di sisi lain, ada sebuah industri baru yang potensinya, wah, luar biasa. Hari ini, kita bakal kupas tuntas soal krisis lapangan kerja dan gimana industri digital di Indonesia mencoba menjawab tantangan itu. Pertanyaannya, kita siap nggak sih? Oke, kita mulai dari angka ini. Angka yang, jujur aja, bikin kaget. Proyeksinya di Agustus 2025 nanti, angka pengangguran di Indonesia bisa sampai 7,46 juta orang. Ini bukan cuma statistik loh, ini artinya ada 7,46 juta cerita, 7,46 juta harapan yang mungkin lagi diuji. Nah, di balik angka jutaan tadi, ada pertanyaan yang personal banget buat banyak orang. Coba bayangin deh, kamu baru lulus, pegang ijazah, semangat banget. Tapi terus dihadapkan sama satu pertanyaan besar, habis ini kemana ya? Nah, biar kita ngerti gambaran besarnya, ini dia topik-topik yang bakal kita bahas. Mulai dari krisisnya, terus kita lihat harapan di dunia digital, 3 langkah kunci dari pemerintah, strategi di baliknya, gimana suara rakyat didengar, dan akhirnya apa sih peran kita semua. Oke, kita mulai ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, krisis lapangan kerja. Akar masalahnya tuh apa sih? Simpelnya, ada jurang yang lebar banget antara jumlah lulusan baru yang super banyak dan jumlah pekerjaan yang tersedia buat mereka. Jadi, realitanya begini. Semangat anak-anak muda buat sekolah tinggi-tinggi itu seringkali mentok sama kenyataan. Skill ada, ijazah ada, tapi itu nggak otomatis jadi tiket buat dapat kerja. Kenapa? Ya karena kursi yang tersedia itu terbatas banget. Tapi di tengah situasi yang kelihatannya buntu ini, ternyata ada secercah harapan. Dan menariknya, solusi ini nggak datang dari atas, tapi tumbuh dari bawah, dari kreativitas masyarakat sendiri. Jawabannya, dunia digital khususnya e-commerce. Kemunculan platform e-commerce atau loka pasar ini langsung disambut heboh, terutama sama generasi di bawah 40 tahun. Ini jadi jalan keluar buat banyak orang. Daripada nunggu panggilan kerja yang nggak pasti, mending ciptain kerjaan sendiri kan? Mereka bisa jual apa aja, barang, jasa, semua bisa online. Nah, fenomena yang tumbuh dari bawah ini kan gede banget ya. Tentu aja pemerintah nggak tinggal diam. Ngelihat potensi ekonomi digital yang luar biasa ini, pemerintah pun mulai merancang berbagai kebijakan buat mendukung dan mempercepat pertumbuhannya. Jadi, ada 3 langkah utama yang pemerintah ambil. Pertama, melindungi UMKM kita. Kedua, mempercepat akses internet buat semua orang. Dan ketiga, meringankan beban pajak buat para pebisnis online. Yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama nih dari Kementerian UMKM. Mereka melarang impor baju bekas. Tujuannya simpel, melindungi industri fashion lokal kita dari serbuan produk impor yang murah banget. Jadi UMKM lokal punya ruang buat bernapas, berkembang, dan para penjual pun didorong untuk jualan produk-produk dalam negeri. Langkah kedua, ini fondasinya banget, internet. Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan jaringan internet yang lebih ngebut. Logikanya sederhana kan? Ekonomi digital itu nggak akan bisa lari kenceng kalau internetnya lemot. Jadi ini adalah dasarnya. Dan ini yang penting, targetnya itu bukan cuma di Jawa atau kota besar aja. Pemerintah mau internet cepat ini bisa dinikmati semua orang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas di ujung utara sampai Pulau Rote di ujung selatan. Keadilan digital buat seluruh Indonesia. Nah, langkah ketiga ini urusannya sama duit, alias fiskal. Angka yang perlu diingat adalah 0,5%. Ini adalah PPh pasal 22, pajak yang tadinya mau dikenakan ke transaksi di e-commerce. Tapi, Kementerian Keuangan memutuskan untuk menunda pemberlakuannya. Terus, kenapa nunda pajak ini penting banget? Soalnya, ini ngasih napas buat para pebisnis online, apalagi yang baru mulai. Profit yang harusnya buat bayar pajak, jadi bisa mereka putar lagi buat modal. Ibaratnya, dikasih dorongan ekstra biar bisa tumbuh lebih cepat. Sekarang pertanyaannya, kita lihat ada 3 kebijakan dari 3 kementerian yang beda-beda. Ini cuma kebetulan aja atau emang ada grand design di baliknya? Nah, ada 2 cara pandang nih untuk memahaminya. Cara pandang yang pertama namanya pendekatan rasionalitas. Gampangnya gini, teori ini ngelihat pemerintah itu kayak arsitek. Setiap kebijakan itu kayak batu bata yang disusun dengan logis, pakai analisis yang cermat buat membangun satu tujuan bersama yang kokoh.
Kalau kita pakai kacamata ini, 3 kebijakan tadi itu bukan langkah yang terpisah-pisah. Kementerian Keuangan, UMKM, sama Komdigi, walaupun kantornya beda-beda, mereka semua jalan barengan, seirama. Tujuannya satu, mendorong ekonomi digital demi kesejahteraan rakyat. Semuanya terencana. Oke, itu tadi kacamata pertama. Sekarang, gimana kalau kita coba pakai kacamata yang lain? Gimana kalau kebijakan ini lahir bukan cuma dari perencanaan di atas sana, tapi juga karena respons atas desakan dan kebutuhan dari kita semua, dari masyarakat? Nah, disinilah pendekatan pilihan publik masuk. Pendekatan ini ngelihatnya beda. Pemerintah itu ibarat toko, dan kita rakyat itu pelanggannya. Kebijakan yang bagus itu adalah produk yang paling laku, yang paling dibutuhkan sama pasar alias rakyat. Coba deh kita lihat lagi. Tiap kebijakan itu ternyata jawaban langsung atas keluhan publik. Ada yang protes soal beban pajak, oke, pajaknya ditunda. Ada keluhan industri lokal lagi lesu, oke, impor baju bekas dilarang. Ada yang ngeluh internet kok lemot, oke, jaringannya dipercepat. Ini bukti kalau pemerintah mendengar. Oke, jadi setelah kita ngobrolin masalahnya, solusinya, sampai 2 cara pandang dibaliknya, apa sih intinya? Benang merahnya ada di hubungan 2 arah antara suara masyarakat dan kebijakan pemerintah. Kutipan ini nih yang merangkum semuanya. Artinya, kita sebagai rakyat itu bukan cuma nonton doang. Peran kita itu aktif mengawal. Kalau ada kebijakan yang bagus dan pro-rakyat, ya kita dukung. Tapi kalau ada yang dirasa memberatkan, kita juga punya hak dan kewajiban buat bersuara. Pada akhirnya, semua ini ngingetin kita kalau kesejahteraan itu bukan cuma tugas pemerintah aja. Ini adalah kerja bareng, sebuah kemitraan. Pemerintah yang bikin aturan, dan kita sebagai masyarakat yang ngasih masukan, dukungan, atau bahkan kritik yang membangun. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Dari semua yang udah kita bahas, kalau kalian bisa usul satu hal aja, menurut kalian, kebijakan apa sih yang paling urgent atau mendesak buat mendorong ekonomi digital kita sekarang? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.